Sekarang, ada orang yang merasa heran dan bertanya, kenapa Republik Indonesia selalu berpihak dan mendukung negara-negara Arab dalam sengketa Arab-Israel dalam masalah Palestina? Orang yang merasa heran itu mungkin telah melupakan sejarah, atau memang sama sekali tidak mengetahui tentang peristiwa sejarah itu, karena hingga dewasa ini, disengaja atau tidak, memang peristiwa sejarah itu masih tertutup bagi pengetahuan umum rakyat Indonesia. Keakraban hubungan antara rakyat di Kepulauan Nusantara kita dengan rakyat Timur Tengah telah berlangsung berabad-abad, terutama ketika agama Islam telah dianut oleh mayoritas penduduk negeri di Nusantara. 16 September tahun 1944, Radio Berlin menyiarkan pidato ucapan selamat dari tokoh pejuang Palestina atas pengakuan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pejuang Palestina Amin Al-Husseini berada di Jerman karena melarikan diri dari tangkapan sekutu yang telah menduduki Palestina dan Timur Tengah. Sebenarnya, ucapan selamat tersebut keliru, karena Indonesia tidak pernah dimerdekakan oleh Jepang. Yang benar, hanya Jepang memberi janji bahwa Indonesia akan dimerdekakan pada suatu hari nanti. Tapi lantaran sangat mencintai perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia, janji kemerdekaan itu oleh Mufti Besar Amin Al-Husseini langsung mengumumkan bahwa Indonesia telah merdeka. Pengumuman tokoh Palestina ini sempat mengguncangkan seluruh Timur Tengah, karena harian Al-Ahram, Kairo turut memberitakannya. Kemudian berita itu dibantah oleh kedutaan Belanda di Kairo, melalui harian Le Journal de Egypte yang terbitan di Kairo. Namun, karena jangkauan harian Al-Ahram cukup luas, pengaruh ucapan selamat Amin Al-Husseini memberi keuntungan bagi pejuang-pejuang Indonesia. Sesudah kembali ke Mesir, karena mendapat suaka politik di sana, Amin Al-Husseini masih tetap gigih membantu perjuangan Indonesia, dan cukup dikenal dan disegani di negara-negara Arab. Salah seorang tokoh Palestina lainnya sangat kuat mendukung perjuangan Indonesia di luar negeri adalah Muhammad Ali At-Tahir. Dengan surat kabarnya, Asyuran Pembela Bangsa-Bangsa Terjajah, setiap hari menyiarkan berita-berita yang selalu merugikan posisi kolonial Belanda di arena internasional. Ketika delegasi Republik Indonesia berada di Kairo untuk menandatangani persahabatan dengan negara-negara Arab, Muhammad Ali At-Tahir ikut memberi kehormatan kepada delegasi dengan jamuan makan malam di kantornya. Saat panitia pembela kemerdekaan Indonesia di Kairo kesulitan keuangan, tanpa ragu-ragu uang simpanan Muhammad Ali Tahir di bank diserahkan kepada ketua panitia. Jadi, dukungan Indonesia kepada perjuangan Arab sekarang ini, di samping memang karena politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tentu jelas pula karena kita telah banyak menerima jasa orang di saat-saat pahit dahulu. Singkatnya, ada budi ada talas. Bukankah kita terkenal sebagai bangsa kaya budi? Jauh sebelum Indonesia terjajah, jamaah haji dari negeri kita pergi ke Mekah sudah termasuk besar jumlahnya setiap tahun. Di antara mereka ada yang tidak langsung pulang selepas ibadah haji. Mereka menetap di sana beberapa tahun. Bahkan tidak jarang pula yang menetap langsung di sana. Tidaklah heran jika sampai sekarang terdapat tokoh-tokoh negara Arab Saudi yang berasal dari keturunan Indonesia. Masyarakat asal Indonesia tidak hanya tersebar di kota Mekah Madinah saja, tapi merata ke seluruh Timur Tengah, seperti Mesir, Irak, negeri Sam, Palestina, dan lain-lain. Penjajah Belanda yang sedang menguasai Indonesia, tahu betul peranan yang dapat dimainkan warga Indonesia di Timur Tengah. Bila suatu hari, jika mereka bersatu, jauh sebelum hal itu terjadi, pihak Belanda telah menghamparkan ranjau-ranjau penghalang ke arah persatuan. Belanda mengawasi mereka dari kegiatan politik. Rasa kedaerahan ditanamkan sedalam-dalamnya kepada setiap kelompok mereka yang berasal dari berbagai suku. Senjata yang paling ampuh saat itu adalah masalah perselisihan khilafiyah dalam hukum Islam. Hadirnya seorang ahli hukum Islam, Snoukhul Gronjil, dengan nama samaran Abdul Ghaffar di Mekah, adalah dalam rangka politik divide et impera atau politik pecah belah. Sebagaimana kita ketahui,
Setelah cukup mahir hukum Islam, Abdul Ghaffar ini dikirim ke Indonesia untuk membantu Belanda yang sedang digempur di medan perang Aceh. Pada tahun-tahun 1923, di Kairo terbentuk organisasi Al-Jamiyatul Hariyatul Jawiyah Perhimpunan Kebaktian Jawi. Masa itu, orang-orang asal Indonesia di sana hanya dikenal dengan nama orang Jawi. Organisasi ini semakin maju dari hari ke hari, terutama bergerak di bidang sosial. Pada tahun 1926, pimpinannya Jangan Taib diutus ke negeri Belanda untuk menjalin hubungan dengan organisasi Perhimpunan Indonesia. Ketika itu masih diketuai oleh Muhammad Hatta, proklamator Republik Indonesia. Awal tahun 1930-an, Perhimpunan Indonesia Raya atau PIRN dibentuk di Kairo, diketuai oleh Abdul Qahar Muzakir. Organisasi ini memang tujuannya di bidang politik untuk perjuangan Indonesia. Sebagai saluran menyuarakan aspirasi, mereka menerbitkan beberapa buletin atau majalah seperti Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Usaha Pemuda, dan Merdeka. Sementara itu, Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia juga dibentuk di Mekah dan Bagir, Irak sebagai cabang dari Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo, guna mengatasi kesulitan hubungan surat menyurat antara organisasi tiga kota Kairo, Mekah, Baghdad. Selain itu, kedutaan Irak di masing-masing kota bersedia memberikan sebuah kotak pos di kedutaannya untuk maksud itu, sehingga kegiatan organisasi tersebut terhindar dari intelijen sekutu termasuk Belanda yang sedang menguasai Timur Tengah setelah Perang Dunia I. Perhimpunan Indonesia Raya inilah yang aktif berjuang di negara-negara Arab, baik sebelum proklamasi, lebih-lebih ketika memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui pihak luar negeri. Dukungan Liga Arab. Setiap menjelang 17 Agustus, setiap tahun sekarang kita sering mendengar dan membaca berita-berita sejumlah presiden dan menteri luar negeri dari negara-negara di dunia mengucapkan selamat atas penyambutan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pemberian ucapan selamat tersebut merupakan suatu tanda persahabatan atau mengharapkan supaya hubungan antara negara yang bersangkutan dengan negara kita semakin erat di masa selanjutnya. Desember tahun 1949, Indonesia semakin banyak punya hubungan diplomatik dengan sejumlah besar negara di dunia. Hal yang berbeda di masa sebelum Indonesia mendapat pengakuan negeri Belanda. Pada Desember tahun 1949, hampir semua negara di dunia, acuh tak acuh, untuk mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bahkan tidak jarang negara luar yang berpihak kepada Belanda, terutama sekutu yang ingin mengembalikan Indonesia kepada kolonial Belanda. Hanya Liga Arab yang penuh ikhlas menyambut uluran tangan persahabatan Indonesia yang sedang mencari dukungan luar negeri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak langsung diterima rakyat Indonesia di Timur Tengah. Hal ini karena usaha pihak sekutu yang menguasai daerah itu menutup rapat semua saluran informasi. Berita proklamasi baru diketahui setelah salah seorang pimpinan Perhimpunan Indonesia Raya membaca di majalah Vrij Nederland dalam bahasa Belanda. Walaupun belum begitu jelas peristiwa besar tersebut terjadi, pihak PIR langsung menghubungi kantor-kantor redaksi koran di Kairo. Maka gemparlah seluruh penjuru Timur Tengah setelah membaca berita kemerdekaan Indonesia dari koran-koran setempat. Dapat disebutkan harian-harian yang punya jasa besar turut berjuang di pihak Indonesia masa itu, di Mesir seperti Harian Al-Ahram, Al-Misri, Al-Balad, Al-Muqattam, Al-Asas, Al-Kutlat, Asyasar, Al-Dustur, dan tidak ketinggalan pula peranan dari pemerintah Mesir di Kairo. Harian Timur Tengah lainnya yang mendorong pemerintah masing-masing mengakui kemerdekaan Indonesia serta menyokong perjuangan Indonesia di bidang diplomasi adalah harian-harian Adifa dan Asyura, milik para pejuang Palestina, Al-Qabas di Surian, Al-Haq Lebanon, Al-Bilad Irak. Guna memberi dukungan yang lebih positif lagi kepada perjuangan Indonesia, rakyat Mesir di bawah pemimpin-pimpinan mereka mengadakan rapat umum 16 Oktober tahun 1945. Berdasarkan desakan berbagai pihak, selesai rapat tersebut dibentuklah sebuah badan yang disebut Panitia Komite Pembela Indonesia. Tuas panitia ini adalah mempengaruhi pendapat umum publik opinion rakyat Timur Tengah untuk kemenangan Indonesia
panitia mendesak kerajaan Mesir dan negara-negara Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Ketua Panitia Komite Pembela Indonesia, Jenderal Muhammad Saleh Harbi Pasha, yang pernah menjadi Menteri Pertahanan Mesir. Di antara anggota panitia ini, ialah Abdurrahman Azam Pasha, yang juga Sekretaris Jenderal Liga Arab, Muhammad Ali At-Tahir pejuang Palestina, dan tokoh Mesir di Kairo yang bergabung. Yang jadi halangan besar bagi negara-negara Liga Arab adalah bercokolnya pihak sekutu di hampir seluruh jazirah Arab saat itu. Pihak sekutu menginginkan mengembalikan penjajahan Belanda di Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sementara pihak Liga Arab menginginkan mengakui kedaulatan Indonesia. Kedua kekuatan tersebut mempunyai kepentingan yang sangat bertentangan. Setelah menempuh berbagai rintangan, barulah dalam sidang Liga Arab 18 November tahun 1946, sidang memutuskan bahwa setiap negara anggota Liga Arab dianjurkan mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh, de facto, dan de jure. Sidang kali ini juga menugaskan kepada Sekjen Liga Arab untuk mengirimkan perutusan ke Indonesia guna menyampaikan maksud Liga Arab tersebut. Pada mulanya, Abdurrahman Azam Pasha selaku Sekjen Liga Arab bermaksud memimpin sendiri perutusan itu ke Indonesia. Tapi niat baik Sekjen Liga Arab ini dihalangi oleh sekutu, terutama Inggris, yang tidak bersedia memberikan visa kepada para perutusan. Inggris yang menguasai penuh laut, darat, sejak dari Teluk Persis sampai Singapura, menutup rapat laut dan angkasanya. Walaupun mendapat banyak halangan, sebagai seorang pejuang yang pernah beberapa kali masuk penjara karena menentang Inggris, Abdurrahman Azam Pasha tidak pernah menyerah. Dia mengambil jalan pintas untuk menembus blokade sekutu. Dengan penuh rahasia, karena takut diketahui mata-mata sekutu, Abdurrahman Azam Pasha menghubungi Konsul Jenderal Mesir di Bombay untuk berangkat ke Indonesia dengan menyamar sebagai turis. Konsul tersebut Abdul Mun'im berangkat dari Bombay, India menuju Singapura. Di Singapura yang dikuasai Inggris, Abdul Mun'im tidak mendapat pesawat yang menuju Indonesia. Semua pesawat terbang milik Belanda menolak menerima dia, namun atas usaha Tut Tantri, seorang wanita Amerika yang telah lama berjuang buat Indonesia, akhirnya dapatlah sebuah pesawat Dakota. Saat itu, di seluruh Indonesia sedang terjadi pertempuran-pertempuran antara pihak Belanda bersama tentara sekutu berhadapan dengan para pejuang yang sedang mempertahankan kemerdekaan. Seluruh perairan Indonesia dikepung pihak sekutu Inggris dan Belanda. Bersama Tut Tantri, Abdul Mun'im menyabung nyawa menembus blokade. Penerbangan nekat tersebut akhirnya mendarat juga di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Sungguh suatu kemenangan besar bagi pejuang Indonesia di bidang diplomasi dengan kedatangan Abdul Mun'im. Tentang bagaimana keadaan rakyat Indonesia menerima utusan Liga Arab itu. Utusan Abdul Mun'im, di samping bertugas menyampaikan keputusan sidang Liga Arab, juga membawa pesan agar pemerintah Indonesia dengan segera mengutuskan delegasi ke Timur Tengah. Bersama-sama delegasi Indonesia, Abdul Mun'im pulang ke Kairo untuk melapor hasil misinya di Indonesia. Mendengar kunjungan delegasi Indonesia ke negara-negara Arab, pihak Belanda dan sekutu-sekutunya makin mempergencar provokasi mereka di Timur Tengah. Namun fitnahan-fitnahan mereka dibantah tuntas oleh Panitia Komite Pembela Indonesia di sana melalui harian-harian Kairo. Perlu Anda ketahui bahwa semasa kunjungan utusan istimewa Liga Arab ke Indonesia, Bung Hatta dianugerahi Tuhan seorang putri untuk mengenang kunjungan Liga Arab. Bung Hatta memberikan nama anaknya, Farida, sebagai kenangan kepada Ratu Mesir, istri Raja Farouk. Dengan jumlah anggota delegasi 4 orang, dipimpin Haji Agus Salim sebagai ketua, bertolaklah delegasi Republik Indonesia ke Timur Tengah. Sesampainya sambutan meriah mereka terima ketika tiba di Kairo. Halaman-halaman muka harian Mesir dipenuhi dengan berita kedatangan delegasi Indonesia. 10 Juni tahun 1947, berlangsunglah penandatanganan perjanjian persahabatan Indonesia-Mesir di Gedung Kementerian Luar Negeri. Pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri Indonesia, sementara di pihak Mesir diwakili oleh Mahmud Fahmi Nukrasi sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri. Bersamaan penandatangan perjanjian persahabatan Indonesia-Mesir, sekaligus pula ditandatangani hubungan dagang dan kebudayaan antara kedua negara. Perjanjian persahabatan ini menentukan bagi kedudukan Indonesia di kancah internasional. Karena hal ini,
Peristiwa pertama kali terjadi sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dengan pengakuan Mesir secara penuh, de facto de jure, Indonesia telah memenuhi syarat internasional sebagai satu negara yang sudah dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan negara manapun di dunia. Sesudah Mesir, delegasi Indonesia menuju negara-negara Arab lainnya. Sebagai hasil dari misi kali ini, Indonesia mendapat pengakuan resmi dari semua negara Arab yang sudah merdeka, yaitu Suriah, Irak, Arab Saudi, Yaman, Lebanon, dan semua anggota Liga Arab. Masa delegasi masih di Irak, pihak Belanda di Indonesia melancarkan aksi militer pertama 2 Juli tahun 1947. Terhadap kejahatan Belanda ini, reaksi rakyat Timur Tengah kompak. Mesir dan Irak menutup pelabuhan udaranya bagi penerbangan pesawat Belanda. Sementara di setiap kota-kota Arab terjadi demonstrasi protes. Buruh-buruh pelabuhan Port Said terusan Suez memboikot semua kapal Belanda yang mengangkut serdadu Belanda. Hingga Sekjen Liga Arab, Jenderal Saleh Harb Pasha, Muhammad Ali At-Tahir, Habib Bourguiba pemimpin kemerdekaan Tunisia, dan tokoh-tokoh Mesir lainnya ikut turun ke jalan berdemonstrasi memprotes aksi militer Belanda. Kebetulan pula, ketika Dewan Keamanan PBB bersidang, yang juga mempermasalahkan konflik Indonesia-Belanda, jabatan ketua sidang saat itu dipimpin Faris Al-Huri dari Suriah. Kedudukan yang menentukan dari salah satu anggota Liga Arab tersebut sangat menguntungkan Indonesia di sidang-sidang Dewan Keamanan PBB. Salah satu hal yang jadi masalah Perhimpunan Indonesia Raya dan delegasi Indonesia di Timur Tengah adalah untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang pribadi Presiden Indonesia. Setiap menyinggung nama Presiden Soekarno dalam wawancara dengan para wartawan pasti ada pertanyaan, apakah ia itu Muslim? Kalau bagi Wakil Presiden, tidak ada masalah, karena jelas perkataan Muhammad Hatta. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan rakyat Timur Tengah, para pemimpin Perhimpunan Indonesia Raya dan delegasi Indonesia sengaja menyebut nama Presiden Indonesia dengan sebutan Ahmad Soekarno. Sungguh amat disayangkan, peristiwa sejarah yang ini tidak pernah dimuat dalam buku sejarah nasional Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kata pepatah, bagaikan kacang melupakan kulitnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Nantikan cerita fakta sejarah di Infonea.